Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma simplex dalam notasi matrik. Kegunaan dari algoritma simplex dalam notasi matriks ini nantinya digunakan untuk analisis sensitivitas, gitu ya. Nah, ini linear programming secara umum itu dapat dituliskan dalam bentuk seperti ini. Ada fungsi tujuan, ini bisa memaksimumkan atau meminimumkan, gitu ya. Kemudian misalkan ini maksimum Z, kemudian nah ini simbolnya koefisien untuk fungsi tujuan itu adalah C, ya, mulai dari C1, C2 sampai Cn. Kemudian koefisien pada fungsi kendala ini lambangnya adalah A. Jadi untuk yang baris pertama itu adalah A11, A12 sampai A1n. Kemudian sampai baris ke M itu adalah AM1, AM2 sampai AMN. Jadi N ini adalah banyaknya variabel, kemudian M adalah banyaknya kendala atau banyaknya baris. Kemudian untuk RHS atau right hand side, jadi sisi yang di sebelah kanan ini dilambangkan dengan B, mulai dari B1, B2 sampai dengan BM, yaitu banyaknya kendala atau banyaknya baris. Kemudian XI ini lebih dari sama dengan 0, dengan I-nya mulai dari 1 sampai N, jadi banyaknya variabel adalah N. Ini misalkan kita menggunakan contoh Dakota, maka linear programmingnya dapat dituliskan seperti ini. Jadi ini yang C1, C2, C3, ya. Kemudian ini adalah C untuk S1, C untuk S2, dan C untuk S3. Nah, ini kita tuliskan semua karena tadi kan tandanya ini kan sudah sama dengan, kalau sudah sama dengan ini berarti kan yang standard form. Jadi sudah ada S, ada E, ada A, gitu ya. Kemudian nah, ini adalah A11, A12, A13, kemudian A untuk S1, ya. Kemudian ini adalah B1, B2, dan B3. Oke, demikian untuk yang linear programming untuk contoh Dakota. Kemudian X1, X2, X3, S1, S2, dan S3 ini lebih dari sama dengan 0 semuanya. Nah,
beberapa notasi yang digunakan untuk menotasi matrik ini. Yang pertama adalah XBV. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa basic variabelnya adalah S1, X3, dan X1. Nah, ini berdasarkan urutan barisnya tadi. Ini pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, ini simbolnya adalah X. X untuk basic variabel. Jadi ini variabel tapi untuk yang basic variabel. Jadi XBV-nya adalah vektor dengan isinya adalah S1, X3, dan X1 sesuai dengan basic variabel. Kemudian kita juga punya XNBV. Ini adalah isinya variabel yang non basic variabel. Jadi isinya adalah X2, S2, dan S3 ini ya. Berikutnya koefisien. Koefisien pada struktur biaya di fungsi objektif. Itu lambangnya kita bedakan menjadi dua, yaitu CBV dan CNBV. Jadi tadi kan lambangnya untuk koefisien pada fungsi tujuan itu adalah C ya. Nah, ini kita bedakan C untuk yang basic variabel dan C untuk yang non basic variabel. Untuk yang tadi basic variabelnya kan ini ya, S1, X3, X1. Nah, ini di baris 0 di fungsi tujuan koefisiennya nilainya berapa. Jadi untuk S1 itu kan 0. Selanjutnya X2 X3 itu adalah 20, jadi nilainya 20. Kemudian X1 nya adalah 60, jadi CBV-nya adalah 0, 20, dan 60. Kemudian untuk yang CNBV, nah tadi non basic variabelnya adalah X2, S2, dan S3, sehingga CNBV-nya adalah C untuk X2 ini 30, C untuk S2, C untuk S3. Untuk S2 dan S3-nya masing-masing 0. Oke, kemudian koefisien untuk basic variabel pada kendala. Kalau tadi pada fungsi tujuan, nah sekarang pada kendala. Nah, kendalanya tadi dinyatakan seperti ini kan, untuk kasus Dakota. Dengan basic variabelnya diingatkan kembali yaitu S1, X3, dan X1. Nah, jadi yang pertama itu adalah S1, kemudian X3, kemudian X1. Nah, ini menjadi matriks B. Ini adalah koefisien untuk basic variabel pada kendala ya. Pada kendala. Nah, ini urutannya sesuai dengan urutan ini tadi, S1, X3, X1. S1 koefisiennya adalah 1, 0, 0. Jadi di sini 1, 0, 0. Berikutnya adalah X3. X3 itu koefisiennya adalah 1, 1,5, 0,5. 1, 1,5, dan setengah itu ya. Kemudian berikutnya adalah X1 koefisiennya adalah 842. Jadi di sini 842. Nah, masing-masing kolom ini juga bisa kita bentuk. Nah, ini kita lambangkan dengan A. Jadi yang pertama A untuk S1. A untuk S1 itu adalah 100, atau bisa kita ambil dari sini tadi ya, 100. Kemudian A untuk X3 kita lambangkan A3. Untuk A3 yang ini tadi sama dengan ini. Kemudian A1 itu adalah A untuk X1, itu adalah ini koefisiennya ini 842. Kemudian koefisien untuk non basic variabel. Jadi non basic variabelnya adalah X2, S2, dan S3. Ya, ini koefisien untuk X2, koefisien untuk S2 0, 1, 0, koefisien untuk S3. Jadi urut dengan urutan ini.
0, 0, 1 gitu. Nah, ini lambangnya adalah N. Kalau tadi lambangnya B untuk yang basic variable, sedangkan yang non basic variable lambangnya adalah N untuk koefisien pada kendala. Kemudian ini juga bisa kita ambil per kolom, kita lambangkan dengan A juga sama. Jadi pokoknya kalau yang koefisien per kolom itu kita lambangkan dengan A. Ini yang pertama A untuk X2, kemudian A untuk S2, dan A untuk S3. Ya, untuk A2-nya yang ini 010, untuk A3-nya, S3-nya adalah 001. Oke, berikutnya koefisien untuk RHS, ya, untuk yang sisi kanan pada kendala ini dinyatakan dalam bentuk vektor kita namakan B. Ya, jadi ini adalah koefisien untuk RHS. Isinya adalah 48, 28. Jadi kalau kita nyatakan bentuk linear programming Dakota ini dalam notasi matriks, jadinya untuk yang fungsi kendalanya itu bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. 0, 20, 60 dikalikan dengan S1, X3, X1 ditambah dengan, sebentar, ini kalau yang ya ini benar, kalau yang ini salah ya, ini harusnya untuk X2 itu 30 ya, 30, 0, 0 harusnya ini ya. Nanti ini diganti, ini harusnya 30 ya, sesuai dengan C-nya 30, 0, 30, kemudian 0, 0 gitu ya. Kemudian untuk fungsi kendalanya, nah ini bisa kita pecah menjadi basic variable dan non basic variable. Jadi ini adalah B, kita kalikan dengan basic variabelnya ditambah N, ini adalah matriks N, dikalikan dengan non basic variable X NBV. Jadi yang ini XBV, ini adalah B, kemudian sama dengan B. Kemudian untuk yang basic ini harus lebih dari 0, XBV-nya, dan XNBV ini juga lebih dari sama dengan 0. Ya, tadi yang CNBV-nya ini ya 30, 00. Sehingga tadi kita sudah dapatkan CBV-nya 0, 20, 60, CNBV-nya 30, 00, kemudian XBV-nya adalah S1, X3, X1, XNBV-nya adalah X2, S2, S3, kemudian ini adalah B, ini adalah N, dan ini adalah B. Sehingga linear programming dalam bentuk matriks itu bisa dirumuskan seperti ini. Jadi maksimum, ini yang tadi karena kasusnya maksimum ya. Maksimum Z sama dengan CBV kali XBV ditambah CNBV kali XNBV. Kemudian fungsi kendalanya ini dinyatakan dalam bentuk B kali XBV ditambah N kali XNBV sama dengan B. Jadi kalau yang ini matrik, ini vektor, ini matrik, vektor, ini adalah vektor. Kemudian XBV dan XNBV ini lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana menentukan solusi dalam notasi matriks? Nah, solusi sistem persamaan dalam notasi matriks ini adalah dengan perkalian inverse matrik. Oke, kendala dalam linear programming tadi kan dinyatakan dalam bentuk B kali XBV ditambah N kali XNBV sama dengan B. Nah, untuk mendapatkan solusinya kan kita mau dapat X nih ya. Maka
kita harus memperoleh basic variabelnya ini dalam bentuk kanonik. Nah, matriks bagi BV dalam bentuk matriks identitas hasil perkalian dengan inverse-nya. Ini B inverse kali B ini kan sama dengan I ya. Sehingga kita kalikan setiap suku dengan inverse dari B. Jadi persamaan ini kita kalikan dengan B inverse masing-masing. Jadi di sini kita kalikan dengan B inverse kali B XBV ditambah ini juga dikalikan dengan B inverse NX NBV sama dengan ini juga dikalikan dengan B inverse B. Sehingga ini kita dapatkan I atau matriks identitas yang berukuran kalau yang untuk masalah Dakota tadi berarti ukurannya adalah 3 kali 3. Sehingga kita dapat XBV ditambah B inverse kali NXBV sama dengan B inverse kali B. Nah, tadi kita sudah dapatkan untuk LP Dakota B-nya ini. Kemudian kita cari inverse dari B, kita dapatkan ini. Kemudian kita kalikan inverse dari B pada kendala. Kita dapatkan rumus ini tadi ya, sudah. Nah, ini kita kalikan. Nah, ini kan tinggal kalau kita masukkan ke rumus-rumus tadi, ya, tinggal ini adalah XBV, kemudian ini adalah inverse dari B dikalikan N, kemudian ini adalah X NBV, kemudian ini B inverse dikalikan B. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, nah ini adalah hasilnya tadi, hasil perkalian tadi. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam tabel solusi optimalnya di sini. Jadi untuk yang ini tadi kan X2, S2, kemudian S3 ya, non-basic variabelnya. Sehingga ini adalah kolom untuk X2. Jadi dimasukkan ke X2. Min 2 untuk ini terutama untuk yang kendalanya ya, belum yang baris 0. Masih yang kendala yaitu baris 1 sampai baris 3. Min 2 1,25 masuk ke sini. Kemudian ini adalah untuk S2 yang non basic variable. Untuk S2 nya ini 22 min setengah. Kemudian ini untuk S3. Ini untuk S3 yaitu min 8 min 4 1,5 dimasukkan ke sini. Kemudian nah ini jadi bisa juga kita dapatkan kolom untuk perubahan XI dalam kendala di tabel optimal, itu bisa juga diperoleh dari ini B inverse kali AC. Jadi misalkan kita mau cari untuk kolom ini, maka kita dapatkan dari B inverse kali A2. A2 itu koefisien untuk X2 di fungsi kendala di awal tadi ya, bukan di yang solusi optimalnya, masih di awal. Sedangkan kolom untuk RHS ini didapatkan dari B inverse kali B yang ini tadi. Ya, ini masuk ke sini, ke RHS ini 2482. Nah, ini kalau kita mau cari masing-masing kolom, ya masing-masing kolom ini sendiri-sendiri, nggak barengan. Itu bisa kita dapatkan dari B inverse kali A2. Jadi ini B inverse-nya, ini A2-nya, maka B inverse A2 adalah min 2 1,25 ini. Kemudian untuk S2 caranya juga sama, B inverse kali AS2.
AS2-nya adalah 010. Jadi yang awal ya. Untuk A2-nya itu 010. Sehingga B inverse AS2 itu adalah 22 setengah. Ini hasilnya yang ini. 22 setengah. Nah, dengan cara yang sama Anda bisa juga cari yang lain. Terutama kalau di sini Anda bisa cari yang koefisien untuk S3. Untuk kendalanya kita peroleh dari B inverse B. Ini B inverse-nya, ini B di awalnya adalah 4828. Ini kalau dikalikan dapatnya 2482. Ini yang ini. Oke, jadi kita sudah bisa mendapatkan angka-angka di fungsi kendala ya, baik di kolom-kolom untuk X-nya atau S-nya dan nilai RHS-nya. Nah, sekarang untuk baris 0 atau fungsi objektifnya. Nah, tadi fungsi objektif itu rumusnya didapatkan dari ini ya. CBV kali XBV ditambah CNBV kali kali XNBV, atau kalau kita bawa ke kiri menjadi Z minus CBV kali XBV dikurangi CNBV kali XNBV sama dengan 0. Nah, di dalam tabel optimal ini koefisien basic variabelnya harus sama dengan 0. Sedangkan koefisien untuk non-basic variabel ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita mencari nilai koefisien untuk yang non-basic variabel. Karena yang koefisien untuk basic variabel pada baris 0 itu nilainya harus 0. Jadi sudah ketahuan nilainya 0 gitu ya. Oke. Jadi tadi kita sudah tahu basic variabelnya adalah S1, X3, X1. Sehingga di baris 0 nilai untuk variabel-variabel ini adalah 0. Ini X1-nya 0, X3 0, S1 0. Nah, tinggal bagaimana kita mencari nilai koefisien untuk variabel-variabel yang non-basic variabel, yaitu X2, S2, dan S3, dan bagaimana mencari RHS pada baris 0 atau nilai Z. Oke ya, di sini untuk yang ini nilainya sudah 0 non basic untuk yang basic variabel. Pada baris 0 ini nilainya 0. Nah, ini kita memanfaatkan persamaan pada kendala ya, dengan melakukan AROW atau elementary row operation atau operasi baris elementer. Caranya tambahkan kendala B XBV ditambah N XBV sama dengan B yang sudah dikalikan dengan matriks yang bersesuaian dengan baris 0 supaya basic variabelnya itu menjadi 0. Oke, ini adalah persamaan pada baris 0 untuk awalnya ya, yaitu Z minus CBV kali XBV dikurangi CNBV kali XNBV sama dengan 0. Nah, untuk kendalanya kan didapatnya dari sini ya, B kali XBV ditambah N kali XNBV sama dengan B. Nah, ini kita kalikan dengan CBV kali B min 1, B inverse. Sehingga didapatkan CBV B inverse dikalikan ini ditambah CBV B inverse dikalikan ini sama dengan CBV B inverse kali B. Jadi yang kendala ini langsung dikalikan dengan ini di depan. Kemudian ini B inverse kali B menjadi identitas, sehingga tinggal CBV kali XBV, kemudian yang lainnya tetap.
Kemudian jadi yang pertama ini kita tambahkan dengan yang kedua ini. Jadi Z minus CBV XBV minus CNBV XNBV sama dengan 0 ditambahkan dengan yang ini ya. Jadi ini tujuannya supaya koefisien untuk XBV itu sama dengan 0 ya. Ini kalau dijumlahkan kan sama dengan 0. Koefisien untuk XBV. Jadi ini harapannya di-nolkan. Sehingga tinggal kalau dijumlahkan 0 kemudian tinggal Z ditambah ini CBV kali B inverse N dikurangi C NBV kemudian dikalikan dengan X. Ini kan masing-masing dikalikan dengan X, jadi ini dikeluarkan. Sama dengan ini tinggal CBV B inverse kali B. Oke, dari sini jadi kita tahu bahwa koefisien untuk X NBV itu didapatkan dari sini. Dari CBV kali B inverse kali N dikurangi dengan C NBV, sedangkan koefisien untuk RHS pada baris 0 itu adalah CBV B inverse kali B. Oke, kemudian ini yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, maka ini tadi ya, koefisien untuk X yang non basic variabel itu kita dapatkan dari sini. Tuliskan kembali di sini. Nah, komponen dari matriks N dan B ini adalah vektor atau kolom. Kemudian koefisien setiap peubah NBV atau BV pada kendala itu adalah AJ ya. Kemudian komponen dari vektor CNBV dan CBV itu adalah koefisien fungsi objektif setiap peubah non basic variabel dan basic variabel, yaitu C kecil isinya. Sehingga contoh untuk LP Dakota ini N-nya seperti ini. Kemudian A2-nya adalah ini. AS2-nya adalah ini. Ini adalah AS3. Ini adalah CBV. Ini adalah C untuk X2, C untuk S2, C untuk S3. Oke, nah RHS untuk baris 0 pada tabel optimal itu didapatkan dari sini. CBV B inverse kali AC dikurangi CJ. Ini adalah CBV-nya. Untuk Dakota ini B-nya, kemudian ini adalah A2, ini A untuk S2, A untuk S3. CNBV-nya adalah 30,00, sehingga CBV B inverse-nya diperoleh kalau dikalikan ya, CBV-nya ini dikalikan dengan B inverse, ini hasilnya adalah 0, 10, 10. Sehingga kalau kita mau cari koefisien X2 di baris 0 itu kita dapatkan dari sini pakai rumus ini. C2 sama dengan CBV B inverse kalikan A2 karena kita mau cari yang koefisien untuk X2. Jadi kita gunakan A2 dikurangi C2. C2-nya tadi adalah 30. Oke, ini untuk yang CBV kali B inverse dikalikan A2 dikurangi C2. Hasilnya adalah 5. Nah, ini 5 ini adalah koefisien untuk X2 pada baris 0. Kemudian kalau kita mau cari untuk S2 caranya sama dengan informasi B inverse, A2, AS2 dan AS3 serta CBV, CBV
B inverse dan C NBV seperti ini. Untuk S2 kita cari koefisiennya adalah CBV B inverse kali S2 dikurangi C untuk S2. Tadi kita dapatkan CBV B-1 atau B inverse-nya ini 0, 10, 10. Kemudian kita kalikan dengan A untuk S2. Dikurangi C untuk S2-nya adalah 0. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 10. Ini adalah koefisien untuk S2 di baris 0. Cara yang sama untuk mencari koefisien untuk S3 di baris 0. Hasilnya sama, kebetulan ya ini 10. Kemudian kita cari juga koefisien RHS pada baris 0 didapatkan dari CBV B inverse kali B. Hasilnya 280. Jadi ringkasan, kalau kita mau cari solusi optimal dengan menggunakan notasi matriks, ini ada beberapa rumus. Yang pertama, kolom untuk peubah XJ di dalam kendala. Ya, di dalam kendala untuk masing-masing peubah itu rumusnya adalah B inverse kali AC, tergantung J-nya ini mengikuti peubah atau variabel yang dicari. Kemudian kolom untuk RHS di tabel di kendala. Jadi Anda bedakan yang di kendala dan di fungsi tujuan atau di baris 0. Untuk yang kolom untuk RHS di kendala pada tabel optimal itu adalah B inverse kali B. Kemudian ini untuk yang pada baris 0 untuk tabel optimal. Jadi ini kita mencari solusi optimalnya ya. Berkomponennya ini adalah CJ bar, ini adalah koefisiennya dilambangkan dengan CJ bar, diperoleh dari rumus CBV B inverse AC dikurangi CJ. Jadi sesuaikan J-nya ini dengan variabel yang dicari. Sedangkan RHS untuk baris 0 pada tabel optimal itu adalah CBV B inverse kali B. Berikut ini adalah contoh linear programming dan bagaimana mencari solusinya kalau kita menggunakan notasi matriks. Oke, ini fungsi tujuannya adalah ini, kemudian ini fungsi kendalanya. Nah, memang kalau kita mau cari solusi optimal menggunakan notasi matriks ini harus diketahui basic variabelnya. Kalau nggak diketahui ya kita nggak bisa mencari dengan menggunakan notasi matriks ini. Oke, ini sudah diketahui basic variabelnya adalah X2 dan S2. Nah, kita mau cari bagaimanakah tabel optimal kalau menggunakan matriks. Oke, sebelumnya kita bentuk dulu bentuk standarnya, standar formnya. Karena ini kurang dari kendalanya, maka kita tambahkan S1 untuk kendala pertama dan tambah S2 untuk kendala kedua. Dengan X1, X2, S1 dan S2 itu lebih dari. Oke, dari sini kita bisa tahu basic variabelnya tadi kan sudah diketahui yaitu X2 dan S2. Sehingga non basic variabelnya ya sisanya yaitu X1 karena X2 sudah menjadi basic variabel dan S1. Oke, nah di dalam tabel optimal ini peubah basic variabelnya pasti punya bentuk kanonik. Jadi kita tinggal menentukan kolom untuk non basic variabel. Oke, kita tentukan dulu matriks atau vektor yang diperlukan. Yang pertama B. B tadi adalah matriks yang berisi kolom pada kendala yang merupakan basic variabel. Ya. Basic variabelnya apa? Basic variabelnya adalah X2 dan S2. Maka B-nya berisi ini
kolom dari kendala untuk X2 yaitu 21 dan S2. S2-nya adalah 01. Jadi ini adalah B. Kemudian B kecil. B kecil itu adalah RHS. Isinya adalah vektor 6 dan 8. Kemudian CBV. CBV itu adalah koefisien pada baris 0 untuk basic variabel. Ya, di sini basic variabelnya adalah X2, jadi 4. Kemudian S2 nggak ada di sini, jadi nilainya 0. CNBV ini adalah koefisien pada fungsi tujuan untuk X1 yaitu 1 dan S1 adalah 0. Kemudian kita cari juga inverse dari B. Nah, sekarang kita mencari tabel optimalnya. Kita mulai dari yang kendala. Kendala untuk yang non basic variabel, karena yang basic variabel itu pasti nanti bentuknya kanonik, yaitu 1001. Karena ini cuma 2 ya variabelnya. Kalau misalkan 3 ya 100, 010, dan 001 gitu ya. Kolom untuk peubah X1 itu kita peroleh dari B inverse kali A1. B inverse-nya ini, kemudian A1-nya adalah tadi A1-nya itu koefisien untuk X1 di kendala ini yaitu 1, 2. Sehingga kita dapatkan ini setengah dan 3/2. Kemudian untuk S1 yaitu B inverse kali AS1. B inverse-nya tadi setengah min setengah 0,1. Kemudian A untuk S1 adalah 10. Hasilnya setengah min setengah. Sehingga kita masukkan ke tabelnya. Untuk X1 tadi adalah setengah dan 3/2. Kemudian untuk S1 adalah setengah min setengah. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk peubah yang basic variabel ya, itu kita gunakan bentuk kanonik ya. Jadi basic variabelnya tadi diketahui adalah X2 S2. Berarti X2-nya ini adalah 10. Sedangkan untuk yang S2 itu adalah 01. Kalau kita cross check dengan rumus ya, B inverse kali A2 itu adalah A2 itu koefisien untuk X2 ya di kendala. Hasilnya adalah 10 dan B inverse kali A untuk S2 itu hasilnya adalah 01. Jadi meskipun dicek dengan rumus hasilnya akan sama, yaitu bentuk kanoniknya 10, 01. Nah, ini urutannya sesuai dengan ini basic variabelnya. Jadi kalau yang pertama adalah X2 berarti X2-nya yang 10. Kemudian ini karena di urutan kedua jadi 01. Oke, jadi kita masukkan ke sini tadi untuk X2-nya 10, untuk S2-nya adalah 01. Selanjutnya untuk yang ini, isi yang ini, RHS ini. Rumusnya adalah B inverse kali B. B inverse-nya adalah ini tadi sama seperti tadi. Kemudian B-nya adalah 68, hasilnya 35. Sehingga kita masukkan di sini 35. Nah, setelah kita isi untuk yang kendala, kemudian kita isi yang baris 0 ini. Jadi yang untuk baris 0, untuk yang basic variabel pada tabel optimal ini selalu sama dengan 0. Jadi untuk yang tadi basic variabelnya adalah X2 dan S2, ini nilainya 0, 0. Kemudian komponen baris 0 untuk yang non-basic variabel ini memerlukan hasil perkalian CBV B inverse. Ini hasilnya adalah 26
Sehingga untuk yang jadi non basicnya adalah X1 dan S1 ya. Dan CNBV-nya adalah 10. Ini untuk X1, ini untuk S1. Untuk X1 C barnya adalah CBVB inverse kali A1 dikurangi C1. Hasilnya adalah 1. Nah, ini kita masukkan ke X1 ini. Hasilnya 1. Kemudian untuk S2 rumusnya sama, kita dapatkan 2 sehingga kita masukkan ke ini S1 ini ya. Oke. Dan terakhir ini kita cari untuk yang RHS-nya ini, nilai Z-nya. Dapatkan dari CBV B inverse kali B. Hasilnya adalah 12. Oke, tinggal kita masukkan yang Z-nya itu adalah 100. Oke. Jadi demikian sudah lengkap tabel optimal yang kita peroleh dari matriks. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.